Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indri Alifia Tangahu dengan NIM 941424077. Saya dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonometrik 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Nah, di tugas kali ini kami diminta untuk menguji regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita buka. Nah, lalu akan muncul halaman seperti ini, lalu klik X, masuk di variable view, lalu di bagian name kita tulis Y, X1, X2, dan juga X3. Lalu di bagian label kita tulis IKF Lampung, yang kedua kita tulis TPT Lampung. Lalu yang ketiga kita tulis kemiskinan Lampung, dan yang terakhir yaitu keempat, pertumbuhan. Yang keempat itu kita tulis pertumbuhan ekonomi Lampung. Lalu kita masuk ke Excel. Kita blok dari atas sampai bawah. Lalu kita salin. Klik analysis, lalu regression, lalu klik binary logistik. Lalu klik dependent, lalu klik covariates, lalu klik options, klik Hosmer-Lemeshow goodness of it, klik iteration history, klik continue. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul tabel-tabel seperti ini ya guys. Yang pertama ada tabel cash processing summary, itu ada 15 data, semuanya dianalisis, tidak ada yang hilang. Lalu tabel dependent variable encoding, itu variable dependent dikodekan 0 sama dengan tidak, atau 1 yaitu ya. Lalu ada block 0 atau beginning block, model awal hanya memakai konstanta tanpa variabel bebas. Lalu ada tabel iteration history, proses estimasi berhenti di iterasi keempat. Nilai 2 log likelihood sama dengan 15,012 dan konstanta sama dengan minus 1,386. Lalu ada tabel classification table, model awal menebak semua kasus sama dengan 0, akurasi total 80% atau benar untuk kelas 0, gagal untuk kelas 1. Lalu ada tabel variable in the equation, hanya konstanta signifikan atau sig 0,032, peluang kejadian kecil atau XB sama dengan 0,25. Lalu ada tabel variabel
not in the equation, X1, X2, X3 tidak signifikan atau signifikan lebih besar yaitu 0,05, jadi belum berpengaruh. Lalu ada tabel iteration history, estimasi tabel di iterasi 9 minus 2 LL turun atau sama dengan model membaik. Lalu ada tabel omnibus test signifikan 0,424, 0,05, model tidak signifikan secara keseluruhan. Lalu ada tabel model summary, itu R pangkat 2 kecil chalk Snell 0,170, Nagel Kerke 0,069 sama dengan daya jelaskan rendah. Lalu ada tabel Hosmer-Lemes-Howe signifikan 0,527, lebih besar daripada 0,05 atau model cukup cocok dengan data. Lalu ada tabel contingency tabel, perbandingan data nyata versus prediksi per kelompok atau untuk uji HL. Lalu ada tabel classification tabel, akurasi 86,7%, kelas 0 tepat 100%, kelas 1 hanya 33,3%. Lalu yang terakhir yaitu ada tabel variables in the equation, X1, X2, X3 tidak signifikan. Artinya signifikan lebih besar 0,05 atau belum berpengaruh nyata.